La ilaha illallah. Gila baliknya bang. Halo Rebahaners, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di ONB Movie. Sebagian umat muslim pasti mengadakan tahlilan atau selamatan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan biasanya dilakukan pada hari pertama hingga hari ke-7, yang selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100 hari, dan seterusnya. Dan kali ini, ONB Movie akan mengajak kalian ke negeri jiran Malaysia untuk merangkum sebuah alur film horor berdasarkan kisah nyata. Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Suhaila yang meninggal dunia karena kecelakaan. Satu kejadian menyeramkan terjadi di rumah saat mengadakan tahlilan yang ke-7 hari, di mana mayat Suhaila pulang ke rumah. Apa motif mayat Suhaila sampai kembali ke rumah? Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung simak alur film Malam Tahlil Suhaila Balik. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Film diawali dengan diperlihatkannya beberapa orang yang tengah berziarah di pemakaman. Seorang pria bernama Qayyum tengah berduka sepeninggal istrinya yaitu Suhaila. Scenes berikutnya menceritakan bagaimana Suhaila meninggal dunia. Rupanya ia menyelamatkan seorang anak kecil yang akan menyeberang. Namun hal naas justru terjadi padanya. Hal itu membuat Qayyum menjadi sensitif setiap kali melihat anak kecil. Di malam harinya Qayyum menatap foto pernikahannya dengan mendiang sang istri. Memori kebersamaan mereka selama ini pun terlintas dalam pikirnya. Semua benda yang ada di dalam kamar mengingatkannya pada Suhaila. Bahkan sampai di malam ke-7 hari, Qayyum baru mau ikut tahlilan. Ketika akan mengikuti tahlilan, Qayyum melihat baju Suhaila di dalam lemari. Qayyum teringat saat malam pengantin dia mengucapkan janji, walaupun Suhaila yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka Qayyum tidak akan mencari wanita lain sebagai pengganti Suhaila. Sang nenek datang untuk menjemput Qayyum dan menasihatinya jika Suhaila telah tiada. Dan Qayyum harus bisa menerima kenyataan. Dan jika Qayyum benar-benar menyayangi Suhaila, maka ia harus ikut tahlilan, kata sang nenek. Di tengah-tengah bacaan tahlilan, tiba-tiba saja hal menyeramkan terjadi. Ada sesosok pocong yang jatuh dari atas. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana panik dan berhamburan keluar rumah, terkecuali Qayyum. Ketika dia akan membuka wajah pocong tersebut, sang nenek menyeretnya keluar. Nenek menyuruh semua orang untuk merahasiakan kejadian ini karena tidak mau keluarga mereka menjadi bahan pergunjingan. Bukan hanya itu saja, nenek juga menyalahkan Qayyum karena menikah dengan Suhaila. Kemudian nenek juga menyuruh Qayyum untuk menggendong pocong Suhaila ini kembali ke kuburan. Saat Qayyum berada di rumah, dia membuka wajah pocong tersebut dan terlihat wajah Suhaila yang penuh luka. Selain menyeramkan, pocong tersebut tiba-tiba saja bangun. Nenek terus memaksa Qayyum untuk membawa pocong itu ke kuburan. Ketika menuruni anak tangga, pocong itu jatuh dan berubah menjadi sosok Suhaila yang cantik. Di sini Suhaila membawa Qayyum ke kamar dan memberitahu sesuatu tentang kakaknya yaitu Suhana. Suhaila mengatakan sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kakak Suhaila yaitu Suhana kerap sekali ingin menyelakainya. Selain itu, Suhana juga pernah memberikan pil yang kata Suhana itu adalah pil kesuburan. Namun rupanya pil tersebut adalah pil KB yang mengakibatkan Suhaila keguguran. Hal itu dilakukan oleh Suhana karena ia menyukai Qayyum. Mendengar pernyataan dari Suhaila, Qayyum teringat jika Suhana pernah menggodanya selepas kematian Suhaila. Walaupun Qayyum tidak tergoda. Suhana juga pernah menfitnah Qayyum jika ia akan memperkosa Suhana. Namun Suhaila tidak mempercayainya, begitupun dengan Qayyum yang membantah tuduhan dari Suhana. Setelah mengatakan semuanya, sosok Suhaila pun menghilang dan Qayyum kembali berada di depan rumah. Qayyum kemudian mendatangi Suhana dan langsung naik pitam. Di sana ia mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan Suhana terhadap adiknya. Emak yang mendengar hal itu pun ikut emosi. Namun Suhana tetap tidak mau mengakuinya. Tapi Suhana mendengar suara Suhaila dan melihat Suhaila berada di tubuh Qayyum. Pada akhirnya Suhana mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Scenes berlanjut ke Qayyum yang akan membawa jasad Suhaila ke kuburan. Tapi jasad tersebut menghilang setelah azan subuh berkumandang.
Hari berikutnya, Suhana kembali diganggu oleh sosok Suhaila melalui suara. Suhana yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut hingga sampai di rumah tua yang ada di kebun, yang ternyata rumah tersebut ialah tempat pemujaan setan. Suhana langsung histeris melihat sosok setan di depannya. Teriakan Suhana bahkan sampai membuat emak lari ke arahnya. Emak melihat Suhana yang jatuh pingsan, kemudian emak membawanya ke dalam rumah. Kejadian ini membuat Koyum kembali disalahkan oleh nenek. Nenek berkata jika hal ini terjadi karena Koyum belum mengembalikan jasad Suhaila ke kuburan. Di sisi lain, warga menemukan sebuah lubang di makam Suhaila. Suhana masih belum sadarkan diri. Tiba-tiba saja nenek teringat jika ia pernah memiliki pusaka yang dipercayai mempunyai kodam atau penunggu benda pusaka. Namun nenek telah membuangnya. Jadi sang nenek menarik kesimpulan jika Suhana pingsan karena kaget bukan kerasukan. Tapi Pak Darmaji meminta nenek untuk mengingat apakah ada pusaka lain yang masih tersimpan dan yang ditakutkan itu yang membuat Suhana pingsan. Nenek pun bersumpah jika ia telah meninggalkan segala kemusyrikan. Tiba-tiba saja Suhana kerasukan. Semua menjadi panik dan sang nenek mencoba menyadarkan Suhana dan juga mengusir setan yang merasuki cucunya. Saat Suhana mulai tenang, ia dipindahkan ke kamarnya. Suhana bermimpi jika ia kembali ke dalam rumah pemujaan setan dan di sana ia melihat seorang wanita yang tengah melakukan ritual. Emak yang tahu jika anaknya tidur dalam kegelisahan pun membangunkannya. Namun saat terbangun, emak malah melihat sosok Suhaila yang mengatakan jika ia tahu apa yang dilakukan oleh emak. Namun emak justru marah dengan Suhana karena seharusnya Suhana tidak memberikan pil KB pada Suhaila karena emak telah mengincar janin yang ada di kandungan Suhaila. Emak lalu membunuh Suhana karena takut rahasianya akan terbongkar. Ternyata emak ialah seorang pemuja setan, namun hal itu dirahasiakannya. Merasa khawatir dengan cucunya, sang nenek pun menanyakan keadaan Suhana kepada emak. Dan nenek berencana membawanya ke dokter. Tapi emak langsung menolaknya dan berkata jika Suhana telah sadar dan baik-baik saja. Padahal emak telah membunuhnya. Sementara sosok Suhaila mendatangi kakaknya yang telah tewas di tangan ibunya. Suhaila berniat untuk membuka semua rahasia tentang emak. Malam harinya, hal-hal mengerikan terjadi di rumah emak, di mana ia melihat sosok hantu yang mengerikan dan pocong Suhaila yang terus menghantuinya. Sementara Koyum terus merasa bahagia melihat Suhaila kembali ke rumah. Ia kemudian dibawa ke alam bawah sadar dan keindahan yang Suhaila ciptakan. Di sini Suhaila mengatakan jika emak memelihara jin dan menjadi pemuja setan. Bahkan emak berniat akan menumbalkan anak mereka. Emak melakukan pesugihan yang menurutnya ia lakukan untuk keluarga. Selain itu, emak akan mendapatkan rasa hormat dari para warga dengan janin sebagai tumbalnya. Suhaila juga mengatakan jika Suhana telah tewas dibunuh oleh emak. Dengan amarah, Koyum mendatangi emak dan juga nenek di rumah. Ia mengatakan semua yang ia ketahui dari Suhaila. Nenek masih merasa bingung karena emak terus menyangkalnya. Hingga ketika diketahui jika Suhana telah meninggal, sang nenek baru percaya dengan perkataan Koyum. Emak meminta maaf dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Kemudian sosok Suhaila muncul dengan wajah mengerikan dan ia menggiring emak keluar dari rumah. Dan setan peliharaan emak pun menuntut apa yang telah menjadi kesepakatan mereka. Emak pun tewas oleh setan peliharaannya sendiri. Sementara itu, jasad Suhaila digendong oleh Koyum dan dikembalikannya ke makam. Di ending filmnya, sosok Suhaila muncul dan berpesan agar Koyum mengikhlaskan kepergiannya, dan film pun selesai. Selamat hilang nikah. Oke Rebaners, itu tadi alur film Malam Tahlil Swailan Bali. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari ONB Movie. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.